perkenalkan, nama saya Sylvia Zara. Saya dari 10 TJKT 2 akan merakit PC. Gimana sih cara merakit PC dan apa aja ya komponen yang ada di PC? Tonton terus videonya. Untuk alatnya di sini ada motherboard atau MOBO. Dan di MOBO kita harus punya komponen seperti heatsink dan juga di bawahnya prosesor. Ini udah dipasang ya, tapi ini buat contoh aja, letaknya ada di sini. Seharusnya sih ada pasta pendingin, tapi karena di sini aku nggak ada, kita pasang-pasang aja ya teman-teman. Oke, next di sini aku ada power supply. Ini dia power supply-nya. Oke, dan di sini ada kabel-kabelnya juga untuk menyambungkan atau menghubungkan ke MOBO dan komponen lainnya. Oke, next di sini juga ada hard disk. Berfungsi sebagai media penyimpanan data permanen pada komputer atau laptop. Ini ya hard disk yang aku pakai. Aku pakai HDD ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada VGA ya, teman-teman. Ini Oke, ini dia untuk tampilan VGA-nya. Kita lanjut ke alat selanjutnya. Di sini ada kabel data SATA. Ini ada dua ya teman-teman, untuk DVD dan juga HDD. Dan karena di sini aku pakai HDD, nanti aku bakal sambungin ke HDD-nya yang ini. Dan alat selanjutnya adalah DVD room. Ini biasa buat kayak film, musik, untuk kaset ya teman-teman. Taulah, atau gaming. Dan selanjutnya casing PC untuk melindungi komponen-komponennya dan sebagai wadah komponennya. Ini nggak bisa aku lepas ya guys, karena ini emang udah nyambung di casingnya. Ini adalah panel port audio dan USB depan. Bisa disebut juga front panel I/O ports. Dan di sini ada kabel-kabelnya untuk menyambungkan ke motherboard. Dan karena ini sudah nyambung ke casing, maka aku pasang dulu ya teman-teman, biar nggak ribet. Kita pasang. Kita pasang benar-benar pas ya teman-teman, dan kita baut dari dalam. Aku pakai baut yang kayak gini, kayak payung. Kita baut dari dalam. Nah, karena ini mudah copot, jadi kita baut, ada bautnya khusus untuk panel audio dan USB. Oke teman-teman, dan kita lanjut ke motherboard teman-teman, atau MOBO. Sini ada prosesor, otaknya, PC. Kita spill dulu nih, ini harus hati-hati ya teman-teman. Dan ini ada heatsink teman-teman. Kita spill dulu nih. Ini kabelnya untuk menghubungkan ke motherboard. Dan ini baut-bautnya. Yang penting merekat ya pada casing. Nih cara memasang prosesor. Ini harus hati-hati. Ini kita tekan dan angkat. Untuk memasang CPU atau prosesor, perhatikan tanda segitiga kecil emas di pojok prosesor. Sesuaikan dengan segitiga yang ada di pojok soket. Jangan ditekan keras, cukup letakkan perlahan sampai masuk pas di tempatnya ya teman-teman. Dan untuk kembali, tarik, dorong, dan tekan sampai mengunci kembali ya teman-teman. Oke, next teman-teman. Sekarang kita pasang heatsink ya. Pasang heatsink di atas prosesor.
karena di sini aku nggak punya pasta pendingin. Seharusnya sih harus pakai pasta pendingin, tapi kita skip aja karena aku nggak ada, cuma buat praktek. Sejajarkan keempat kakinya dengan lubang motherboard ya teman-teman. Putar pinnya ke kiri. Jika sebelumnya pernah dilepas, reset posisi ya teman-teman. Tekan satu persatu kaki headset-nya hingga bunyi klik. Lalu lakukan secara menyilang. Pastikan tidak bergoyang dan semua pin terkunci. Jangan ditekan ya guys, nanti bakal patah kuncinya. Jangan ditekan paksa maksudku ya teman-teman. Setelah itu, colok kabel heatsink ke port CPU VAN di motherboard. Biasanya nggak jauh ya colokannya, di dekat itu heatsink. Di sini ya teman-teman. Oke, sudah terpasang. Sekarang sudah jadi. Dan langkah selanjutnya kita pasang mobo ke casingnya teman-teman. Kita pasang sampai benar-benar lubang-lubang port masuk ke dalam casing dan terkunci. Dan di sini ada lubang-lubang bautnya juga. Ini bautnya kita masukkan. Kita kunci ya teman-teman dengan obeng. Karena baut di mobo ke casing itu agak banyak, kita kaitkan semuanya ya teman-teman. Ini aku skip dulu. Sekarang kita pasang hard disk teman-teman. Ini tipe aku bakal pasang di sini. Maaf kebalik ya teman-teman. Oke. Dan di sini pasti ada lubang bautnya teman-teman. Kita bakal kaitkan. Oke, sekarang harddisk sudah terpasang. Kita lanjut pasang VGA teman-teman. Ini VGA nya. Dan ini bautnya, kita butuh baut 1. Ini cara memasangnya seperti RAM. Oke, kita pasang ya teman-teman. Di sini kita bakal masukin ke dalam lubang ini. Ditekan ya teman-teman. Ini bakal ke kunci sendiri, terjepit sendiri. Dan langkah selanjutnya kita tekan sampai benar-benar terkunci. Setelah itu kita baut bagian sini. Di sini pasti ada bautannya guys. Dibaut agar tidak bergoyang-goyang atau ya begitulah. Dan ini dia. Setelah itu kita bakal pasang DVD roomnya teman-teman. Ini bagian paling satisfyingnya. Dan ini bautnya. Sebenarnya guys, aku butuh 4, tapi karena ini cuma ada 2, is okay. Kita masukkan di bagian depan casing seperti ini. Tekan. Kita bakal kaitin bautnya. Tuh ada 4 kan, tapi karena aku punya 2, kita pakai 2. 1 di sisi kiri dan 1 sisi kanan. Oke, setelah itu kita bakal baut sisi yang lainnya. Karena aku susah sambil ngerekam kayak gini, aku butuh bantuan teman aku buat bautin. Pemasangan baut hampir selesai. Dan kita lanjut ke power supply-nya teman-teman. Ini dia power supply-nya. Dan ini kabelnya. Oke,
di sini aku sebenarnya ini 4 baut aja cukup ya teman-teman, karena itu ada baut yang lain. Aku baut di sisi sampingnya motherboard atau mobo hingga tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke guys, karena video aku banyak yang kekat, aku ambil dari video yang lain, tapi ini aku yang merakit ya teman-teman. Cuman beda video aja dan beda PC, tapi ini sama aja. Karena saya sudah merakit 3 PC hari ini dan beda video. Jadi intinya beda PC dan beda video, tapi judulnya sama. Oke, kita masuk ke perkabelan teman-teman. Oke, di sini karena video saya terkat lagi. Oke, aku minta video ini ke teman kelompok saya. Ini dia kabel yang seperti ini ya teman-teman. Port yang seperti ini kita taruh di dekat RAM. Nih, seperti ini. Oke, ini udah terpasang. Kita lanjut ke kabel ATX 12 volt 4 pin. Kayak gini ya bentuknya. Tanpa kabel ini, PC tidak akan menyala meskipun sudah ditekan tombol powernya. Dicolokkan ke port bertuliskan CPU PWR atau biasanya ATX 12 volt atau juga CPU 4 pin. Di motherboard atau mobo biasanya dekat soket prosesor atas kiri motherboard. Kalau di mobo aku bertuliskan ATX ya teman-teman. Next, kita ke kabel power SATA. Nah, biasanya kabel ini tuh ada 2 dari power supply. Yang satunya aku bakal colokin ke HDD-nya. Di sini ya tepatnya teman-teman. Dan ini dia yang satunya lagi. Aku bakal sambungin ke DVD room. By the way, jangan salvo sama tangan saya soalnya tangan saya kena deterjen jadi dia mau lepas. Dan kita langsung ke kabel audio dan USB teman-teman. Yang seperti ini ya. Biasanya ada keterangannya atau tulisan di kabelnya. Dan di sini juga ada keterangannya teman-teman, portnya. Bertuliskan audio seperti ini. Dan kita bakal colokin kabel audio tadi ke portnya teman-teman. Yes. Ini sudah terpasang ya teman-teman kabel audionya. Sekarang kita lanjut ke kabel USB. Ini dia kabel USB-nya. Dan ini dia tempatnya. Oh ya teman-teman, aku mau ngasih tahu, kalian tinggal colokin kemana aja, terserah mau USB 1 atau 2 itu pilihan kalian. Aku di sini colokin ke USB 2. Oke, kita bakal lanjut ke kabel yang kecil-kecil ini. Tapi sebelumnya aku bakal jelasin apa aja sih fungsi-fungsi dari kabel-kabel kecil ini. Pasti ada fungsi-fungsinya dong. Langsung aja kita ke kabel yang biru ini teman-teman. Ini adalah kabel reset SW atau reset switch. Fungsinya untuk mereset atau restart komputer secara langsung tanpa harus menunggu sistem shutdown atau klik restart di Windows. Dan ini dia tampilannya. Oke, dan ini adalah power SW untuk menyalakan atau mematikan komputer secara langsung. Dan ini adalah power LED plus dan power LED min untuk lampu indikator power. Sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman. Sebenarnya ada satu pasang yaitu kabel HDD lead yang min dan plus, tapi karena aku nggak kerekam jadi aku spill di video yang sebelumnya.
Dan ini adalah tempat untuk kabelnya atau port. Aku sengaja nggak rekam proses penyambungannya ke motherboard karena ini benar-benar kecil-kecil banget dan bakal susah kalau direkam. Jadi aku spill aja, kalian tinggal sesuaiin dengan tulisan-tulisan ini dan kabelnya. Dan kita bakal pasang kabel data SATA-nya ya teman-teman. Ini berbentuk L. Yang berbentuk L kita akan pasang ke DVD room. Dan yang lurus kita bakal sambungin ke mobonya ya teman-teman. Ini ada 4 opsi, terserah kalian mau pilih yang mana, opsional saja. Aku bakal sambungin ke SATA 1. Ini dia teman-teman tempatnya, kalian bisa lihat. Dan kita lanjut ke kabel SATA yang satunya. Di sini aku bakal sambungin ke hard disk. Dan satunya aku sambungin ke mobo. Kita sambungin ke mobo dulu. Aku pilih SATA yang 2. Dan sisi lainnya aku sambungin ke hard disk. Selesai. Sekarang adalah pemasangan casing samping. Ini dia tutup casing sampingnya. Kita membutuhkan 2 baut sekiranya. Kita paskan casing sampingnya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan rekatkan atau kita kunci si tutup casing sampingnya dengan baut. Dan baut terakhir. Lakukan penutupan casing samping ke sisi yang lainnya teman-teman. Karena di sini aku cuman buat praktek, jadi cuman casing satu sisi saja. Dan ini dia casing sudah dirakit. Selamat coba, bye bye.